Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun dan tentunya masih semangat untuk terus belajar ya, terutama dalam mata pelajaran matematika. Oke, sekarang kita akan membahas ataupun mempelajari yang namanya sifat-sifat fungsi. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian fungsi dan notasi fungsi. Sekarang kita beralih ke sifat-sifat fungsi. Di sifat fungsi ini ada 3 macam, teman-teman, ada 3 sifat. Yang pertama fungsi injektif atau satu-satu, yang kedua fungsi surjektif atau onto, dan yang ketiga fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, saya pengen sedikit memberitahukan ataupun menginformasikan ke teman-teman mengenai fungsi injektif atau satu-satu. Ya, di situ ada 2 diagram panah ya. Kita fokus dulu ke diagram panah yang pertama. Di sini saya punya himpunan A dan himpunan B ya. Di mana himpunan A anggotanya adalah A, B, C dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan A dihubungkan ke 3, B dihubungkan ke 4, C dihubungkan ke 2. Ini disebut fungsi injektif atau satu-satu karena hanya memiliki satu kawan di himpunan B. Dipasangkan hanya satu kali dan memiliki satu kawan di himpunan B. Bisa dipahami penjelasan dari saya teman-teman? Ya. A ke-3, B ke-4, C ke-2 ya. Itu. Kita bedakan, kita bandingkan nih dengan himpunan diagram panah yang ini. Ini saya kasih nama A dan ini saya kasih nama B ya. A ke-2, B ke-3, C ke-3. Ternyata B dan C kawannya itu sama, yaitu 3, dan itu tidak boleh teman-teman. Tidak termasuk ke sifat fungsi injektif ya. Dengan kata lain, untuk diagram panah yang ini bukan fungsi injektif karena dia memiliki kawan yang sama di daerah kawan itu, di himpunan B-nya. Itu tidak boleh B ke-3, C ke-3 itu tidak boleh punya kawan yang sama ya. Jadi harus punya kawan, harus satu, hanya satu. Ya. Paham sampai sini? Oke, bisa dilanjut ya. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, ini dia. Fungsi surjektif atau onto. Oke. Teman-teman, kita perhatikan untuk diagram yang pertama, saya kasih nama ini himpunan A dan ini himpunan B. Himpunan A adalah anggotanya A, B, C, D dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. A dihubungkan ke 1, B dihubungkan ke 1, C dihubungkan ke 3, D dihubungkan ke 2. Semuanya punya pasangan atau semuanya punya kawan ya di himpunan B. Meskipun A dan B sama kawannya yaitu 1 ya. A dan B 1. Gak apa-apa teman-teman. Yang penting semua anggota A itu punya kawan di anggota B. Itu dinamakan fungsi surjektif. Kita bandingkan nih dengan diagram panah yang kedua. Seperti biasa ini himpunan A, ini himpunan B ya. A dihubungkan ke 2, B dihubungkan ke 3, C dihubungkan ke 3. Ini disebut fungsi, tapi bukan surjektif teman-teman. Dia bukan surjektif. Karena yang satu ini dia tidak punya daerah asal, dia tidak punya kawan ya. Harusnya dia punya kawan gitu. Kalau dia punya kawan seperti yang diagram panah pertama yang ini, maka ini disebut fungsi surjektif ya. Jadi si anggota himpunan B ini harus punya kawan juga, harus punya pasangan juga gitu, nggak boleh jomblo, nggak boleh sendirian dia gitu. Paham ya? Oke, bisa dilanjut. Saya lanjut ke fungsi yang terakhir yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu teman-teman. Ya, biasanya jika fungsi injektif dan fungsi surjektif itu selalu menjadikan dia fungsi bijektif. Kalau dia fungsi bijektif sudah otomatis dia memiliki sifat injektif dan surjektif. Korespondensi satu-satu ya. Hanya satu dihubungkan ke anggota himpunan B dan hanya satu pasangan saja, hanya satu kawan saja. Ya, di sini ada himpunan A dan himpunan B, A ke-1, B ke-2, C ke-3. Ya.
itu korespondensi satu-satu atau bijektif. Kalau yang diagram kedua ini himpunan A dan ini himpunan B, A kedua, B ketiga, C ketiga, D ke satu. Betul ini fungsi, tapi dia bukan bijektif karena B dan C ini dia dihubungkan ke sama-sama ketiga. Nah, gitu. Itu tidak boleh teman-teman ya. Jadi harus satu pasangan saja, harus satu kawan saja. Gitu. Paham ya? Oke. Dengan kata lain kalau anggota himpunan A-nya di sini ada 4, maka di sini pun harus ada 4 biar nanti seimbang gitu. Kawannya sama, masing-masing punya satu kawan. Gitu ya. Itu dia teman-teman mengenai sifat-sifat fungsi. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu untuk memahami mengenai fungsi injektif, fungsi surjektif dan fungsi bijektif itu seperti apa. Sekian dulu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika memang masih belum paham, teman-teman bisa putar ulang video ini. Nanti rangkumannya tolong dicatat ya. Dari apa yang saya ucapkan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.